Halo teman-teman, perkenalkan saya Abu. Selamat bergabung dalam video pembelajaran kali ini. Di sini saya akan berbagi sedikit terkait software desain yaitu AutoCAD. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang tahapan pertama penggunaan AutoCAD yaitu settingan awalnya. Sebelum kita mulai video pembelajaran ini, saya ingin sampaikan bahwa saya bukanlah seorang yang expert pada AutoCAD. Tapi di sini saya ingin berbagi saja sedikit ilmu yang saya punya buat teman-teman belajar di rumah saat pandemi ini. Maka dari itu saya buat video tutorial AutoCAD Learn from Home ini. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. AutoCAD yang saya gunakan ini ada versi 2016. Sebenarnya bebas teman-teman mau menggunakan versi berapapun karena memang tidak jauh berbeda. Perintah-perintahnya juga masih sama. Di sini saya nggak akan bahas begitu banyak, cuma yang saya tahu aja pada penggunaan software AutoCAD ini teman-teman bisa juga menggunakannya untuk pembuatan objek 3D seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh objek 3D yang dibuat menggunakan software AutoCAD. Ini adalah bagian dari robot, yaitu kaki robot. Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk memutar bagian robot ini, kita bisa mengklik Shift, kemudian klik tombol putar pada mouse teman-teman, kemudian putar mouse teman-teman. Nah, seperti itu. Kita juga bisa mengatur tampilannya menjadi 2D wireframe di sini agar tampilan lebih rinci lagi dan juga lebih ringan lagi untuk dilihat. Selain itu kita juga bisa membuat objek 3D lainnya seperti membuat objek jembatan seperti ini. Objek 3D ini kita buat agar ketika pembuatan di real life-nya kita dapat melihat seperti apa objek yang akan kita buat nanti, agar tidak terjadi kesalahan ataupun meminimalisir kesalahan ketika pembuatan di real life-nya nanti. Namun pada video kali ini kita tidak akan bahas sejauh ini, yaitu pembuatan objek 3D. Kita hanya akan membuat objek 2D terlebih dahulu karena memang untuk sampai ke tahap ini membutuhkan proses yang cukup lama. Dan kita akan belajar secara bertahap sedikit demi sedikit. Oke, langsung saja kita buat file baru. Nah, sekarang kita masuk ke interface AutoCAD. Ini adalah tampilan awal AutoCAD 2016. Dan untuk tahapan awal kita akan atur bagian display pada option. Teman-teman bisa klik saja di keyboard teman-teman OP kemudian enter. Di sini kita akan atur bagian display terlebih dahulu, kemudian klik colors. Di sini kita atur untuk bagian 2D model space, uniform background, kita atur menjadi black. Nah, ini. Sebenarnya teman-teman bisa atur tampilan ini menjadi white ataupun sebagainya mengikut selera teman-teman. Kemudian kita atur crosshair-nya. Untuk crosshair yang biasa saya gunakan ini menggunakan warna cyan ataupun yellow seperti ini. Teman-teman bisa atur mengikut selera teman-teman. Kemudian kita atur bagian sheet layout-nya juga warna hitam karena objek yang kita buat menggunakan AutoCAD ini garis-garisnya berwarna seperti ini, jadi agar lebih terlihat. Oke, kemudian apply and close. Selanjutnya ke bagian file and save. Kita save as drawing kita ini dengan AutoCAD versi 2007. Kenapa? Karena
Ketika kita menggambar AutoCAD ini secara berkelompok, kita tidak tahu kelompok kita itu menggunakan AutoCAD versi berapa. Jadi kita gunakan yang versi paling rendah. Teman-teman bisa gunakan versi 2007 ataupun 2010. Tidak perlu menggunakan yang 2000 ataupun 2004 karena memang ini terlalu jauh ya dengan yang sekarang. Jadi gunakan yang 2007 atau 2010 saja. 2010 aja deh. Kemudian untuk upload and publish, untuk teman-teman ketika ingin mencetak, teman-teman bisa gunakan AutoCAD PDF high quality. Kemudian untuk user preference-nya, di sini kita atur unitnya harus sama ya. Unitnya harus sama ketika teman-teman menggunakan millimeters. Di sini target drawingnya pun menggunakan millimeters. Seperti itu. Kemudian untuk drafting, ini untuk tadi crosshair-nya, size-nya bisa teman-teman atur. Ini untuk snap-nya teman-teman bisa atur juga. Dan juga untuk 3D modeling dan yang lainnya kita tidak terlalu menggunakan. Oke, mungkin itu saja. Klik apply, kemudian oke. Oke, selanjutnya pada tahap selanjutnya kita ke bagian drafting setting. Teman-teman bisa klik pada keyboard teman-teman DS kemudian enter. Nah, di sini kita akan atur untuk objek snap and grid-nya dan pola tracking dan lain sebagainya. Untuk beberapa orang memang tidak menggunakan grid. Saya sendiri juga tidak menggunakan grid karena agar gambarnya lebih terlihat. Jadi kita off-kan saja grid-nya, tapi kita atur snap-nya on-kan ya. Snap itu agar membantu kita menghubungkan titik-titik antar garis ataupun antar objek. Ini kita on-kan, dan juga untuk polar tracking pun kita on-kan. Polar tracking ini gunanya sebagai guideline agar garis yang kita buat ini nanti memiliki guideline dan juga mudah untuk digambar. Seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada guideline-nya ya untuk setiap 45 derajat. Teman-teman juga bisa atur menjadi 90 derajat. Tinggal atur di bagian sininya. Selanjutnya ke objek snap. Di sini teman-teman bisa on-kan snap-nya ataupun di-off-kan, ataupun ketika teman-teman ingin meng-on-kan semuanya, teman-teman klik aja di sini select all. Gitu. Kemudian 3D objeknya juga teman-teman snapkan bagian-bagian tertentu saja. Biasanya saya gunakan yang ini, vertex, midpoint, dan centernya aja. Kemudian klik OK. Nah, itu. Selanjutnya kita bisa langsung menggambar objek sesuai keinginan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk settingan awal ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.